Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari bab 4 ya, bab terakhir dari semester 1 ini, yaitu tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Sebelum mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel, coba ini secara singkat, cobalah pahami satu persatu, bedakan tentang pernyataan, kalimat terbuka, kemudian ada persamaan, dan nanti yang akhirnya ke persamaan linear satu variabel. Langsung saja, pernyataan apa itu? Kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalau kita membaca kalimatnya ini, kita langsung bisa menentukan, oh ini benar, ini salah. Itu dinamakan pernyataan. Sedangkan kalimat terbuka, lawannya ini tadi, yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Coba perhatikan kalimat seperti ini. Bagaimana kita menentukan benar? Bagaimana kita menentukan salah? Karena apa? Nilai X-nya belum diketahui. Demikian juga P. Nah, kalimat berarti pada kalimat terbuka ini ada dalam kalimat itu memuat lambang yang dinamakan nanti berupa huruf kecil ini dinamakan variabel. Sedangkan nanti pengganti variabel tersebut sehingga kalimat terbuka ini menjadi pernyataan yang benar. Nah, penggantinya itu tadi dikatakan sebagai penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut. Bagaimana? Lebih lanjut tentang persamaan. Bagaimana dengan kalimat terbuka tadi? Persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Berarti yang menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, nanti lebih lanjut sebagai pertidaksamaan. Nah, inti dari pembelajaran ini kita lebih fokus ke persamaan linear ya. Apa itu? Kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan, tadi karena merupakan persamaan ya. Terus linear line. Ini nanti lebih lanjut kalau di kelas 8 itu merupakan grafiknya merupakan garis lurus atau biasa disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, apa ciri-cirinya? Variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 1. Jadi, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan dan memuat satu variabel saja dengan pangkat tertinggi 1. Nah, sekarang berikutnya mempelajari tentang cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kalau kita menentukan pengganti suatu variabel tadi sehingga dari kalimat terbuka atau dari persamaan ini diperoleh pernyataan yang benar, itulah sebagai penyelesaian. Nah, beberapa percobaan bisa dilakukan. Bagaimana kalau X-nya diganti 1? 1 ditambah 3, 4. Sama dengan 5, tentu menjadi pernyataan yang salah. Kalau diganti dengan 2, 2 ditambah 3, 5. 5 sama dengan 5, tentu menjadi pernyataan yang benar. Kalau diganti 3, 3 ditambah 3, 6. 6 sama dengan 5 menjadi pernyataan yang salah dan seterusnya. Sehingga 2 tadi sebagai pengganti X, sehingga diperoleh persamaan ini menjadi pernyataan yang benar. Maka penyelesaian dari persamaan ini X plus 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 2. Nah, itu cara pertama. Bagaimana? Cara kedua menggunakan aturan persamaan yang ekuivalen. Menggunakan persamaan yang ekuivalen ada dibedakan nanti ditentukan ada 4 aturan ini yang saya singkat bisa dengan aturan
Yang pertama, dengan cara menambahkan atau mengurangkan bilangan yang sama pada kedua ruas, pada ruas kiri dan ruas kanan, menggunakan prinsip keseimbangan ya. Kemudian dengan cara mengalihkan atau membagi bilangan yang sama pada kedua ruas. Nah, sebagai contoh ini tadi dari contoh yang pertama, penyelesaiannya kan X sama dengan 2 ya. Nah, dengan menggunakan persamaan yang ekuivalen, berarti kita akan menghilangkan negatif 2 ini, sehingga supaya hilang, supaya 0 harus ditambah 2. Prinsipnya kalau ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga ditambah 2. Nah, yang ini 0, berarti tinggal 5X sama dengan 10. Nah, 5X sama dengan 10, tentu X sama dengan 2. Seperti ini tadi yang atas, sama ya penyelesaiannya. Nah, cara kedua dengan mengurangkan. Dengan prinsip yang sama. Kalau ini persamaannya ini menggunakan plus 4, supaya tinggal 5X saja. Karena apa? Tujuan kita hanya mencari X. Berarti 4 harus dihilangkan. Nah, supaya 0 dikurangi 4. Kembali menggunakan prinsip persamaan yang ekuivalen, ruas kiri dikurangi 4, maka ruas kanan juga harus dikurangi 4. Nah, kalau dilanjutkan, berarti ini tinggal 5X sama dengan 10. X sama dengan 2. Dengan cara mengalihkan, kalau 10X sama dengan 20, bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk mencari X tinggal, ini ya, kalau ruas kiri dikalikan 1/10 kan berarti nanti 10 dikalikan 1/10 kan tinggal 1. Jadi tinggal X saja. X sama dengan, ruas kiri dikali 1/10, maka ruas kanan juga dikali 1/10. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, bagaimana kalau menggunakan persamaan ekuivalen dengan cara pembagian? Kedua ruas harus dibagi bilangan yang sama. Jadi ruas kiri kalau ini dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. Nah, contoh yang lebih kompleks bentuk persamaan ini. Sekarang untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama kita menerapkan prinsip pengoperasian pada bentuk aljabar. Ini 3 kali X plus 2, berarti semuanya dikalikan 3. Yang kanan 2 kali 3X min 4, jadi semua suku dikalikan 2. Hasilnya ini, terus kita gunakan prinsip tadi untuk menentukan nilainya, 3X saja, supaya 3X saja, berarti ruas ini kan plus 6. Jadi supaya 0 harus dikurangi 6, maka ruas kanan juga dikurangi 6, dan dilanjutkan hasilnya ini. Nah, sekarang ini masih di ruas kanan ada 6X, padahal yang akan kita carikan X-nya. Maka di ruas kiri dan ruas kanan masih ada X. Jadi 6X akan kita hilangkan. Nah, kalau akan dihilangkan berarti harus dikurangi 6X. Ruas kanan dikurangi 6X, maka ruas kiri juga harus dikurangi 6X. Jadi tinggal ruas kiri menjadi 3X min 6X. Nah, yang ini 0 terus min 14. Jadi hasilnya negatif 3X sama dengan negatif 4. Berikut penyelesaiannya. Nah, cara di atas cara kedua masih cukup bertele-tele. Nah, sekarang cara singkatnya bagaimana? Cara singkatnya kita gunakan menyelesaikan persamaan yang ekuivalen dengan cara mengelompokkan suku-suku yang sejenis ke ruas yang sama. Ini contoh yang 1 per 1 ya, yang memindahkannya 1 per 1. 5X dipindah ke ruas kanan menjadi min 5. Kenapa? Kalau tadi menggunakan
prinsip ekuivalen tadi kan ruas kiri dikurangi 5. Kalau ini tadi 5 dikurangi 5 kan 0. Jadi ini tidak ditulis, tinggal 5x saja. Terus kalau ruas kiri dikurangi 5, maka ruas kanan juga dikurangi 5. Dan demikian dilanjutkan. Nah, ini masih cukup bertele-tele juga. Cara singkat akan saya tunjukkan di bawah. Ini kita selesaikan menggunakan sifat pengoperasian bentuk aljabar. Terus yang kedua diperoleh ini ya. Nah, sekarang kita melihat ini langsung langsung ke bentuk ini. Setelah disederhanakan, hasilnya min 2M plus 5 sama dengan M min 4. Nah, ini tadi cara kedua yang masih cukup panjang. Cara singkatnya bagaimana? Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Nah, ini kita kelompokkan konstanta 5. Nah, di ruas kanan min 4, jadi pindah ke ruas kiri menjadi plus 4. Terus min 2M di ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi plus 2M. Jadi ini lebih singkat lagi dengan catatan pindah ruas ganti tanda. Artinya apa? Dari ruas kiri ke ruas kanan atau dari ruas kanan ke ruas kiri, tandanya harus diubah. Nah, ini contoh kedua. Ini kita gunakan prinsip pengoperasian bentuk aljabar. Nah, hasilnya yang ingin saya tunjukkan ini. Ini langsung menerapkan tadi pindah ruas ganti tanda. Berarti 24 kita kelompokkan dengan 4, negatif 6x kita kelompokkan dengan x. Nah, bagaimana? 4 di ruas kanan positif, pindah ke ruas kiri, negatif 4. Negatif 6x pindah ke ruas kanan, menjadi plus 6x. Jadi ini sudah terkelompokkan suku-suku yang sejenis, tinggal disederhanakan, maka hasilnya 4. Nah, cara tadi penyelesaian kalau ini soal uraian ya. Bagaimana? Apakah sudah yakin yang kita kerjakan ini sepanjang ini sudah benar? Kita cek saja. Kalau x-nya diganti 4 bagaimana? Ternyata ini menjadi pernyataan yang benar karena prinsipnya sebagai penyelesaian dari suatu persamaan jika diperoleh pernyataan yang benar. Nah, itu penjelasan singkat saya, semoga membantu kalian dalam memahami materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.